ketujuh. Makanya semua leluhur kita kalau mengajarkan makrifat pasti mengajarkan 7 martabat alam. Jadi kalau kita belajar kepada Raden Ronggowarsito dalam kitab Serat Wirid Hidayat Jati, itu jelas ya, di situ dijelaskan tentang 7 martabat alam. Jadi martabat yang pertama namanya alamul ahadiyah. Martabat zat yang bersifat la ta'ayun. La ta'ayun artinya disebut juga martabat sepi, karena zat bersifat mutlak tidak dapat dikenal oleh siapapun. Tidak dapat dikenal oleh siapapun. Ini yang disebut dengan martabat alamul ahadiyah. Makanya kemudian dia turun ke martabat yang kedua yang disebut dengan alamul wahdah. Disebut pula hakikat Muhammad. Jadi Muhammad itu artinya terpuji. Makanya kita mengenal dalam terminologi Sirur Asror karya Syekh Abdul Qadir Jalili bab 1 itu diceritakan tentang asal mualaf penciptaan alam. Jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta yang luar biasa ini, yang pertama beliau ciptakan adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu cahaya terpuji, ya dia juga. Makanya ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, diikat semuanya, itu disebut ruh. Makanya ruh dengan jiwa beda. Ruh itu bahasa Arabnya ruh, kalau jiwa bahasa Arabnya nafs, diri. Nah yang harus bersaksi bukan ruh, tetapi nafs, diri, yang disebut dengan Nur Insan. Makanya turun dari martabat alamul ahadiyah ke alamul wahdah. Ini adalah permulaan ta'ayun yang disebut dengan sifat nyata. Suatu kesatuan yang belum memiliki pemisah antara satu dengan yang lainnya. Di sini belum ada perbedaan antara ilmu, alim, dan maklum. Ibarat biji belum ada pemisah antara akar, batang, dan daun. Masih satu kesatuan. Pernah lihat biji? Pernah lihat biji? Biji? Biji jagung, biji kedelai, biji. Lihat akar di situ. Belum. Tapi ada nggak akar di situ? Ada. Ada nggak bibit akar di situ? Ada. Lihat daun di situ? Nggak lihat. Tapi ada nggak bibit daun di situ? Ada di situ dahan? Nggak ada. Ada nggak bibit dahan? Nah kira-kira ini analogi yang kurang tepat sebetulnya. Tetapi daripada sulit, udah saya gambarkan saja. Yang disebut dengan alam kedua itu seperti itulah. Seperti biji. Sebetulnya ada akarnya, ada daunnya, tetapi belum kelihatan. Karena belum kelihatan kan belum bisa mengenalkan diri kalau saya akar, belum mengenalkan diri kalau saya daun, belum mengenalkan diri kalau saya pohon, belum bisa mengenalkan diri. Makanya itu saja belum bisa dikenal. Turun lagi ke martabat yang ketiga yang disebut dengan alamul wahidiyah. Itu yang disebut dengan hakikat manusia. Ini pun baru hakikat manusia. Hakikat manusia. Yang disebut dengan jiwa. Makanya, maaf, saya potong dulu sampai di sini. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, Gumulung Manunggal disebutnya adalah ruh. Nah, Nur Insan ini harus bersaksi pada Nurullah dan Nur Muhammad. Kalau dia sudah bersaksi pada Nurullah dan Nur Muhammad, itu sudah mengalami syahadat sejati. Makanya Raden Ronggowarsito menyebut kitabnya beliau itu adalah Serat Wirid Hidayat Jati. Jadi apakah ini cocok dengan ajarannya Al-Quran? Cocok. Kan di Quran disebut laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Berbicara tentang Allah ya harus Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Satu kesatuan itu namanya tauhid. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 73. Nanti bakal masuk ke situ kalau yang mau belajar lebih lanjut. Ini baru brainstormingnya. Jadi ini bukan kajian, bukan santapan rohani, ini bukan. Ini baru kajian untuk mengantarkan kita supaya kita bisa santapan rohani. Santapan rohani belum. Kalau ngaji dengan saya jangan GR. Tadi saya ikut santapan rohani luar biasa. Apa? Ini baru santapan pikiran.
Supaya pikiranmu mikir itu aja. Santapan rohaninya belum. Kalau mikir nanti akan sampai di mana ruhani kita bisa menyantap. Ruh itu jiwa, ruh itu adalah nur, maka makanan ruh adalah nur pula. Jadi kalau dalam bahasa Islam kan Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi jujajah ajujajatu ka'annaha kaukab duriyu yuqadu min sajarati mubarakah zaitunatil la sarkiyah wala gorbiyah walau lam tamsasun nar nurun ala nurin. Harus ketemu dengan nur ala nurin. Harus ketemu misbah. Harus ketemu lampu dalam diri kita. Harus ketemu dengan kaukab, bintang yang berkilauan. Harus ketemu. Kalau sudah ketemu baru caang baranang. Ternyata dalam diri kita itu tidak poek mongkleng buta rajin. Caang baranang. Itu namanya menemukan kota terindah dalam diri. Disebut Madinatul Al-Munawwarah. Makanya hijrah dari Mekah ke Madinah itu hijrah dari kampung ke kota. Gitu bahasa Quran. Nah, jadi alam wahidiyah ini disebut dengan hakikat manusia. Wahidiyah adalah kesatuan yang mengandung kejamakan dan merupakan ta'ayun yang kedua. Pada tahap ini setiap bagian telah tampak terpisah-pisah dengan jelas dari ketiga martabat batin itu. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah sudah mulai jelas. Nah, ini yang disebut dengan Allah, Rasul, dan insan. Makanya harus taat pada Allah dan Rasulnya. Makanya dalam Quran dikatakan faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah meniupkan ruhku ke dalam tubuh yang sempurna itu, maka hendaklah kamu bersujud. Jadi sujud dalam terminologi hakikat bukan sekedar membungkukkan badan, tapi sujud itu adalah jiwa selalu taat kepada sang pembimbing dalam dirinya, yaitu Allah dan Rasul yang sejati dalam dirinya. Nah, hadirin, kalau jiwa kita sudah menunggal dengan Allah dan Rasulnya, sudah bisa mendengar, berkomunikasi dalam diri, mual salah. Mual salah. Dan salah mah asalnya tidak pikiran. Pikiran yang tidak tercahayakan oleh ilahi. Maka disebut pikiran gelap. Pikiran gelap itu yang disebut dengan ego. Ego disebut diri palsu. Jadi diri palsu itu adalah pikiran yang gelap. Itu yang suka yuwaswisu, yang suka ngaharewos, suka mencelakakan kita. Itu yang sering kita turuti. Nah, karena sang jiwa masih terpisah dengan Allah dan Rasul yang sejatinya dalam diri. Makanya Rasul sejati itu ada di sini. Sifatnya 4. Sidik, amanah, fatonah, balago. Ayah di dia nyampak. Sidik, amanah, fatonah, balago. Sah Rasul tuh Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad punya sifat 4 itu. Tapi 4 sifat itu dititipkan juga padamu. Coba kalau bohong, ada yang negur dari dalam? Coba kalau bodoh, langsung bilang, aduh bodoh gue. Suka begitu? Iya, karena fatonahnya ada di sini. Jadi ketiga martabat batin ahadiyah, wahdah, wahidiyah yang bersifat kodim dan tetap, dari sinilah akan memunculkan martabat lahir dan merupakan ayan kharijah. Itu yang melahirkan 4 martabat selanjutnya. Makanya dikatakan dalam kitab Lao Tse. Lao Tse itu bahasa Cina. Kalau bahasa Arabnya Lut. Makanya ada nabi namanya Nabi Lut. Nabi Muhammad bilang carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Jadi Lao Tse sudah menulis sebuah kitab namanya kitab To Te Ching.